Di Kelurahan Stono Gedong, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur, ada sebuah bekas bangunan tempat peribadatan besar. Oleh warga dikenal dengan Candi Batur. Menurut Muhammad Yusuf Wibisono, juru pelihara situs Stono Gedong adalah dulunya kuburan untuk para pembesar, seperti raja, para pejabat tinggi, dan para kerabat kerajaan. Diperkirakan Candi Batur ini sudah ada sejak era Kerajaan Kahuripan, Raja Erlangga hingga Kadiri. Karena raja dipercaya sebagai perwujudan dewa, sehingga Candi Batur banyak dikunjungi untuk berdoa dan beribadah oleh para kerabat kerajaan. Seperti Candi Batur yang lain di setiap kerajaan, yaitu sebagai tempat menyimpan abu kremasi para raja. Stono Gedong itu kalau ditimbang dari namanya saja, Stono itu adalah mewakili, artinya adalah kuburan. Pro kontranya hanya di gedongnya. Gedong itu ada yang memaknai gede, ada juga penggede. Jadi kalau ditimbang dari isinya, di sini ada sebuah Candi Batur, ada makam wali besar, ada makam raja, dan insya Allah berarti mana yang benar adalah makamnya para penggede atau pembesar. Di Stono Gedong itu termasuk adalah makamnya para penggede. Terus hubungannya dengan bekas candi ini apa? Secara otomatis ya, candi yang di sini masyarakat setempat menamakan adalah Candi Batur, dan di setiap kerajaan sebetulnya adalah mempunyai Candi Batur. Yang fungsi Candi Batur adalah untuk menyimpan abu jenazah para raja, yang sekaligus di situ biasanya keluarga, kerabat atau masyarakat itu kalau zaman sekarang mungkin berziarah dan berdoa. Diamini raja-raja adalah titisan para dewa, dianggap bisa mengantar ke sang yang menangnya atau ke sang ibunya, sekaligus menjadi tempat beribadat pada zamannya. Namun berbeda seperti halnya Borobudur atau Prambanan yang memang tempat untuk beribadat, tapi kalau Candi Batur mempunyai fungsi lain. Fungsi yang pasti adalah menyimpan abu jenazah para raja. Logikanya di situ adalah kuburan, jadi masuk akal kayak di situ dinamakan Stono Gedong, makamnya pembesar. Kira-kira candi di sini itu era kerajaan apa? Menimbang ada temuan-temuan, termasuk di situ ada Garuda di Muko, itu kan simbol dari kerajaan Erlangga. Jadi ada simbol Raja Erlangga, insya Allah di sini dahan. Jadi sangat-sangat memungkinkan kerajaan. Memang Kediri itu dianggap kerajaan tua yang hilang, tapi dari batu peninggalan batu-batu itu insya Allah Erlangga. Menurut Novi Bahrul Munib, penggiat budaya Kota Kediri, bahwa situs Stono Gedong dulunya adalah sebuah bangunan peribadatan umat Buddha. Melihat relief Padma yang ada pada batu lapik yang sangat besar yang disebut Padmasana itu adalah sebuah dudukan arca Buddha. Lokasinya biasanya ditempatkan di tengah bangunan utama. Hanya seiring perkembangan zaman, lokasi ini berubah menjadi pemakaman. Seperti di situs-situs lain, tempat peribadatan agama Buddha atau Hindu banyak dimanfaatkan sebagai kompleks makam biar tidak bertambah rusak dan aman. Kalau lihat Padmasananya Buddhis, Tapi ya di tengah. berarti waktu Buddha tadi. Buddhis. Entah Bodhisattva, entah Dhyani Buddha. Tapi lihat adanya ornamen yang lebih raya ya, enak apa burungnya ini kemungkinan Bodhisattva. Erlangganan apa? Ya Kediri. Kedirian. Kediri. Nah, pasnya kita kurang tahu juga. Cuman karena ini dianggap sebagai Garuda, orang-orang nyebutnya Padmasana, tempat dudukan arca. Lapik ya? Ya. Dan kalau ini kan posisinya di tengah harusnya. Di tengah sebuah bangunan. Bukan mepet bangunan. Kalau Hindu itu kebanyakan mepet. Kalau yang ini Berarti lebih ke Buddhis. 4 kepala 4. Enggak. Ya. Dia ke satu arah kalau Satu arah. arcanya. Cuman posisinya di tengah bangunan, bukan nempel di bangunan. Kalau arca-arca
Hindu biasanya kan kalaupun di tengah itu dia punya apa itu namanya, sandaran arca. Ya, sandaran gerakan untuk. Tapi kalau ini nggak ada tempat sandaran arca, dia bunter. Terus dengan adanya iki, Pak, bangunan seperti ini berarti bangunan keagamaan, bangunan apa? Ya setelah masyarakat di Kediri itu beralih ajaran dan juga budayaan, lokasi ini dimanfaatkan ulang untuk menjadi pemakaman. Ya kayak Bonang, kayak makam-makam wali itu kan banyak bekas-bekas pra-Islam di situ, kayak arca, kayak lingga, kayak di Bonang kan ada ini. Tapi kalau bangunan Kemudian dijadikan fondasi, kalau makam. fondasi Ini Hah? sama di masa Hindu-Buddha jadi di masa Islam sudah menguasai wilayah sini, ada kadipaten ya di bawah kesultanan langsung, dimanfaatkan pemanfaatan. Ya ada yang bilang dimanfaatkan ulang jadi masjid dan pemakaman. Benda-benda bersejarah tersebut ditemukan in situ dalam kompleks Setono Gedong. Hanya sebagian besar mengalami pergeseran tempat yang semula berserakan ke sekitar situs. Bahkan ada beberapa artefak yang mengalami rusak dan hilang. Hal yang paling mencolok adalah struktur bangunan berupa fondasi yang masih asli berbahan batu andesit. Panjang dan lebarnya bangunan sekitar 50 meter kali 50 meter dengan tinggi 1,5 meter. Di atas, bekas fondasi dibangun sebuah pendopo sangat besar dan tinggi. Oh, kalau lokasinya dulu di sekitar sini kan banyak gitu loh. Kemudian dijadikan fondasi katanya, cerita-cerita fondasi masjid. Kemudian dipindah ke depan gerbang dulu, di dekatnya gerbang depan. Terus terakhir dipindah ke sini. Sama relief-relief. Iya termasuk. Berarti pindah. Itu diangkat juga ke Berarti sini. bukan di situ. Kalau lokasinya ya in situ sini. Cuman pasnya itu sudah bergeser. Dulu berupa apa? Ini komplek apa tuh? Kira-kira. Ya tahu kita pemakaman. Cuman kalau zaman Hindu Buddha, kalau kita lihat artefak-artefak pra Islam sudah banyak di sini. Kemungkinan besar juga percandian, tempat ibadah di masa kerajaan. Agama. Kalau lihat Padmasana ini kita lebih ke aliran Buddha. Buddha. Terus kalau melihat lapiknya sebesar ini, kira-kira arcanya? Ya cukup besar juga. Cuman kita nggak tahu kemana sekarang. Arcanya kira-kira di atas ini berupa apa itu? Arca Buddha. Pada 4 sisi bangunan Padmasana juga terdapat relief mirip satwa burung Garuda. Masing-masing memiliki filosofi tersendiri, disimpulkan burung Garuda menurut ajaran agama Hindu sebagai pembebasan. Burung Garuda memiliki misi untuk membebaskan ibunya dari perbudakan para saudara tirinya, yaitu para ular. Ya, selama ini relief yang ada di 4 sisi ini dianggap sebagai burung Garuda. Kalau burung Garuda itu kan kalau di masa kerajaan Hindu sebagai simbol pelepasan, pembebasan. Kan kalau kita ngomong cerita burung Garuda dengan saudara-saudara tirinya yang ular-ular itu, burung Garuda punya misi, dia ingin membebaskan ibunya dari perbudakan keluarga saudara tirinya itu. Dia harus mengambil air amerta ke para dewa, dan akhirnya dibantu sama Dewa Wisnu, dipinjamkan air amerta itu untuk membebaskan ibunya dari perbudakan saudara-saudaranya yang ular-ular itu, semacam itu. Setelah berhasil, akhirnya air amerta dikembalikan ke Dewa Wisnu dan Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Apakah benar relief ini relief Garuda? Ini juga polemik karena dari penggambarannya kurang menggambarkan burung elang ya, atau burung Garuda ya. Cuma selama ini memang dianggap sebagai relief burung Garuda semacam itu. Nah, di ajaran Buddha pun juga ada yang namanya Bodhisattva. Bagaimana Buddha itu pernah menitis menjadi makhluk-makhluk yang memiliki cerita-cerita moral. Ya, wujudnya bisa hewan seperti harimau, bisa juga burung semacam itu. Apakah ini ada kaitannya dengan cerita apa itu? Wisnu Purana itu? Pernah Ya, dengar? kalau dikembalikan kepada Garuda sebagai kendaraan Dewa Wisnu, iya.
karena Wisnu memiliki kendaraan yang berupa burung Garuda itu. Itu adalah akibat dari Garuda yang mengambil air amerta ke para dewa. Akhirnya Dewa Wisnu meminjamkan amerta dengan syarat nanti Garuda menjadi kendaraan Dewa Wisnu. Karena konsep mandala penyeimbang 4 penjuru dan juga 8 penjuru sebenarnya. Cuma kalau kita lihat di sini ada 4 penjuru mata angin. Bagaimana sebuah mandala atau mungkin membangun sebuah bangunan itu harus imbang, menyeimbangkan ada empat keseimbangan dunia ini, ada barat, timur, selatan, utara, semacam itu. Makanya di ajaran Hindu ada yang kita kenal Astadikpalaka. Apa itu? 8 dewa penjaga penjuru mata angin. Iya. Makanya ada simbol Surya, Surya yang diklaim sebagai Surya Majapahit itu. Itu kan sebenarnya simbol 9 dewa. Ada 8 dewa di seluruh mata angin, 8 mata angin, dan di tengah ada yang paling utama itu. Untuk membebaskan ibunya, Garuda harus meminjam air amerta milik para dewa, dibantu oleh Dewa Wisnu. Dengan syarat setelah berhasil, air amerta harus dikembalikan dan Garuda harus mau menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Seperti disimpulkan pada Arca Wisnu Kencana, bahwa Dewa Wisnu naik burung Garuda. Selain bangunan Padmasana, dalam kompleks situs Setono Gedong, juga banyak ditemukan bukti artefak lain. Ya, seperti yang di belakang ini ada fragmen tiang. Oh iya. Kemudian ada fragmen bangunan, umpak-umpak kecil ada juga. Nah, ini yang kita memperkuat, bukan HP. Ini harusnya dibalik. Ini sebenarnya adalah komponen stupa. Iya, harusnya ini Kamu bisa semacam ini. Nah, ini sebenarnya sudah hampir ujung ya, sudah hampir puncak stupa. Cuman ini dibalik ya. Dan di tengahnya harusnya ada cep-cepan. Ini mungkin. Ini mungkin kunciannya di semen. Nah, harusnya di sini puncaknya. Berarti ini wakil di sini kan. Harusnya banyak karena sudah kita tahu ulang semacam ini. Kita Ini kan umpak-umpakan ini. Iya, ini umpak-umpak kecil. Itu banyak sekali umpak di sini. Jadi Dan beberapa ukuran. rangkaiannya apa jenisnya candi. Panel-panel. Ya. Dan di belakang. Struktur asli ya dari sini.